Lanjut lagi Pak Dokter. Dalam hubungan yang lebih intim nih Pak Dokter. Kita tadi kan sudah bahas tentang anak, remaja, kemudian wanita-wanita yang beranjak dewasa. Kalau orang yang sudah menikah, menikah atau sudah aktif ya Pak Dokter ya, kira-kira bagaimana cara mereka untuk memperhatikan langkah-langkah untuk tetap menjaga kesuburan mereka nih Pak Dokter? Baik. Jadi mempertahankan kesuburan ya Kak Nol ya. Jadi kalau udah dewasa tentunya seorang wanita itu untuk menjaga haidnya menjadi ya harus teratur ya. Mungkin kalau kesehatan wanita itu ya kita harus betul pentingkan kalau haidnya sehat ya normal teratur setiap bulan itu tentunya akan subur dan bisa jadi kalau sudah menikah, kalau yang wanita belum menikah atau sudah menikah itu akan potensial untuk jadi kehamilan kalau berhubungan saat masa subur. Kalau berhubungan atau saat puncak masa subur itu sangat potensial terjadinya kehamilan. Nah, untuk menjaganya pasti sangat tidak hanya dari faktor ya diri sendiri ya, dari hormon. Nah, ada juga dari beberapa genetik. Genetik salah satunya tadi ya hormon ya, PCOS tadi. PCOS tadi ya itu kalau haidnya gangguan terus sering misalnya ada pertumbuhan bulu yang berlebihan seperti tangan, kemudian di bawah dagu, kemudian di bawah pusar itu akan dan ada gambaran di setlonnya kecil-kecil ya seperti roda pedati itu khas suatu PCOS dan itu tentunya harus dijaga bagaimana haidnya menjadi teratur ya. Sebagian besar itu adalah 3 komponen ya. Kalau besar PCOS itu 3 komponen itu menjaga, yaitu pertama harus betul-betul kadar gula darahnya menjadi stabil, jangan gemuk gitu ya. Kalau PCOS kan tidak boleh gemuk, tidak boleh terlalu kurus juga. Kemudian jangan terlalu banyak makan makanan. Kalau ini kan berhubungan dengan radang atau bengkak. Jadi dalam tubuh ini ada banyak ya terjadi radang. Ya, apapun radang itu misalnya dari ya salah satunya itu kalau gemuk kan sudah radang yang besar ya, yang tinggi. Kemudian ada pembekakan di mana, ada sakit di mana, misalnya sakit gigi semua itu harus diperbaiki, diobati. Karena kan mempengaruhi juga dengan PCOS-nya. Kemudian dari intake nutrisi tadi. Nutrisi yang kita sekarang adalah bagaimana membuat seorang wanita tetap menjaga kesuburan itu makan makanan yang tentunya yang menghindari makan makanan yang di luar organik ya, di luar organik. Jadi kalau yang usahakan yang real food ya. Jadi ada beberapa juga yang untuk menghindari makan makanan yang radang ya seperti kadar gula yang tinggi saat proses-proses memasak itu harus dihindari. Diberikan gula-gula ya. Seperti gula-gula sederhana tadi ya, gula aren, gula pasir sebaiknya. Ataupun memakan makanan-makanan yang bukan manusia. Nah, itu harus hati-hati. Ada sekarang ada makanan yang sebenarnya tidak untuk kita, tapi untuk yang ini ya, untuk yang di luar. Jadi makan makanan ini penting sekali untuk menjaga biar tidak bengkak atau tidak radang dalam tubuh kita. Oke Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter untuk penjelasannya kepada saya. Saya agak kaget tadi ya, ciri-ciri PCOS itu mungkin teman-teman di sana juga, sahabat-sahabat Depot juga pasti ada yang kalau punya tanda-tanda itu langsung, waduh parah nih. Oke, makasih Pak Dokter buat 3 ciri-ciri yang tadi. Lanjut ya Pak Dokter, ada beberapa mitos atau fakta nih yang kita mau tanya sama Pak Dokter. Boleh ya Pak Dokter ya? Boleh. Ya, mitos atau fakta yang pertama, apakah ada cara tertentu untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan? Itu benar atau tidak Pak Dokter? Iya, kalau mitos ya, kalau misalnya untuk anak laki-laki misalnya dari semua ya, dari posisi hari ya, kemudian pas waktu berhubungan harus pas masa subur ya, itu sebenarnya mitos karena yang paling penting ya proses untuk membuat kehamilan ya, entah itu anak cowok cewek itu adalah tentunya seorang wanita itu terjadi ovulasi atau puncak masa subur. Nah, kita kalau masa subur itu sudah teratur tiap bulan berarti bisa terjadi potensial untuk hamil. Tetapi hubungan ya dengan hubungan suami istri itu bisa terjadi tidak hanya pas puncak masa subur, tetapi bisa 2 hari dari sebelum puncak masa subur ya, karena waktu ya perjalanan sperma itu sebenarnya bisa sampai 3 sampai 5 hari. Jadi kalau kita bilang itu masa
masa bertahannya sperma saat berhubungan itu yang sehat ya, tentunya sperma yang sehat itu yang geraknya yang bagus, jumlah sperma yang bagus ya, dia ada rata-rata di atas 15 juta ya. Kemudian bentuk sperma yang bagus itu bertahan sampai di rahim itu bisa sampai 3 hari sampai bahkan ada yang sampai 5 hari. Itu untuk mitosnya. Kemudian untuk faktanya memang itu harus berhubungan ya, bisa terjadi kehamilan. Dan untuk anak cowok cewek tentunya ini sangat konsepnya memang dalam sekarang itu tidak ada 100% untuk teknik untuk bisa menghasilkan ini bisa menjadi anak cowok. Posisi ini bisa ya Pak menjadi Dokter cewek. ya, posisi ya. Termasuk posisi ya kan. Posisi macam beri kiri beri kanan itu enggak. Jadi yang membuat itu adalah yang bahkan yang hanya ya sampai 80% yaitu 90% itu bisa ya dengan teknik-teknik pertama dengan asam basa. Asam basa menggunakan strategi semakin basa ya dari kondisi organ reproduksi wanita semakin basa itu akan tercipta pembawa gen sperma itu kan ada 2 ya kan pembawa gen anak cowok dan pembawa gen anak cewek. Nah, pembawa gen anak cowok ini akan sangat suka pada suasana basah. Anak cowok ya. Jadi misalnya kalau apa-apa yang membuat kondisi organ reproduksi wanita itu basah, tentunya dengan pola makan yang tentunya banyak makan makanan yang basah ya, sayur, buah jadi itu kemudian anak cewek. Ya yang penting itu sangat ini hubungan suami istrinya sangat betul-betul artinya mensyukuri ya prosesnya akan menciptakan suasana basah itu ya. Jadi jangan suasana asam, biar pembawa gen yang cowoknya itu bisa bertahan. Tapi dia akan kalau pembawa gen anak cowok itu akan mati dalam suasana asam. Nah, itu kelemahannya. Jadi ada pembawa gen anak cowok dan pembawa gen anak cewek. Dan X dan Y itu sangat dipengaruhi asam dan basa. Misalnya dengan itu tadi ya wanita itu kalau berhubungan harus betul-betul puncak masa subur. Terus suasananya harus betul-betul puncak ya, wanita itu mengalami puncak hubungan. Mungkin Kak Nur sudah tahu ya. Puncak hubungan. Karena menciptakan suasana basah. Udah menikmati hubungan hubungan suami istri dan tentunya mempengaruhi juga terjadinya untuk suasana basah. Kemungkinan untuk pembawa gen anak cowoknya akan bisa berhasil untuk mendapatkan program anak cowok. Begitupun sebaliknya kan. Tadi ada clue tuh, kalau cowok harus usahakan yang basah, harus sediakan kolam ya. Canda. Kalau cewek harus asam. Berarti dari masih dalam perut ibu juga kita belum dibentuk juga Pak Dokter. Kita sudah terbiasa dengan asamnya kehidupan. Asik. Mitos yang selanjutnya Pak Dokter. Ini masih ada. Mengapa orang sulit hamil? Apakah karena masa suburnya itu tiap wanita berbeda? Betul. Jadi tidak semua wanita haidnya teratur. Ada juga yang tidak teratur seperti tadi ya. Saya bilang PCOS itu salah satu paling banyak itu 80% PCOS. Jadi faktor pertama itu tadi faktor sebenarnya ovulasi atau kita sebut dengan faktor sel telur, indung telur berperan dalam untuk terjadinya kehamilan. Seorang wanita itu subur, kadang subur haidnya haidnya teratur. Itu berarti subur. Berarti sel telurnya baik, ada setelurnya baik. Nah, kalau wanita nggak subur, berarti setelurnya ada gangguan. Itu tadi misalnya PCOS. Yang kedua adalah saluran daripada indung telur ya, saluran telur daripada seorang wanita itu mengalami tersumbat atau ahmadan atau lancar apa tidak. Jadi bisa kita ketahui ya dengan ciri-ciri apakah ada mengalami kelainan misalnya keputihan yang sampai bergejala seperti warna hijau, itu hati-hati karena berisiko ada nyeri perut, berisiko akan terjadi sumbatan di saluran rahimnya. Dan yang paling penting ya kalau saya sebut yang ketiga ini adalah faktor sperma. Faktor sperma dari suami. Karena sperma ini menentukan sekali berhasil tidaknya untuk terjadinya pembuahan atau kehamilan. Maaf Pak Dokter, sedikit tolong disampaikan kepada bapak-bapak, cowok-cowok di rumah cara menjaga kesehatan sperma mereka. Tolong Pak Dokter, tolong. Sperma itu sangat mudah ya, sangat mudah kita jaga karena kan pada prinsipnya dia 3 bulan sekali akan terjadi proses regenerasi atau terbentuknya sperma. Tiap 3 bulan betul-betul teman-teman ya, bapak-bapak itu jaga kesehatan spermanya. Ya, jadi sperma itu rusak itu
ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar makanan. Ya. Nah, kalau ataupun dari pengaruh panas atau cahaya. Kalau dari dalam genetik sendiri. Nah, kalau genetik itu memang nggak bisa kita kita rubah karena banyak yang dari lahir tidak ada membawa sperma, kosong spermanya. Nah, itu kita misalnya kalau masuk program hamil, nah ujung-ujungnya nanti program hamilnya dengan program bayi tabung. Nah, tetapi kalau faktor luar, misalnya yang pengaruh itu, misalnya tadi infeksi. Ya. Panas. Naik potos karena kan kita harus pakai jaga ya suhu organ kelamin laki-laki itu harus betul tidak panas, jangan pakai celana ketat-ketat, itu jaga biar tidak rusak pabriknya, sehingga tentunya spermanya nggak di kelainan. Kemudian tadi infeksi tadi ya, ada pembekakan, varikokel dan sebagainya, dan ada jamur juga seperti gatal, itu indikasi mengalami kerusakan di sperma. Dan yang paling penting adalah jangan merokok. Nah, itu. Oh my God. Smoking, nah ini sangat membuat cacat sperma. Dan nikotin disebut ya. Jadi tolong, dan kita harus jaga ya, karena ini menentukan sekali, karena kalau semua merokok nanti tentunya akan semakin banyak pasien-pasien saya yang sulit punya anak. Kok membunuhmu dan merusak masa depanmu. Siap. Baik. Pak Dokter, kita singkat-singkat lagi ya Pak Dokter. Ini yang paling terakhir tentang mitos dan fakta yang saya mau tanyakan ke Pak Dokter. Mengenai apakah berbahaya atau tidakkah berhubungan intim atau berhubungan seksual pada masa menstruasi wanita? Ya. Silakan Pak Dokter. Hubungan seksual pada masa menstruasi itu tidak dianjurkan ya. Justru memang dikatakan berbahaya ya buat wanitanya, karena sperma yang kalau sudah dikeluarkan saat hubungan seksual itu, dia tentunya akan membawa ya sel-sel daripada darah-darah haid tersebut ya ke dalam saluran rahim. Nah, tentunya saluran rahim itu dengan hal tersebut bisa, kalau misalnya nggak ada nukleus, dia akan tentunya tidak ada nukleus karena pada masa menstruasi, dia akan tumpah dia ke dalam rahim. Nah, tumpah dalam rongga rahim itu akan suatu terjadi gejala-gejala namanya penyakit endometriosis. Nah, penyakit itu seperti nyeri haid yang hebat ya sampai pingsan. Kemudian tergantung memang daya tahan tubuh. Tidak semua wanita-wanita kalau berhubungan pas menstruasi akan menjadi endometriosis atau kista endometriosis atau menjadi tumor rahim yang ada di endometriosis. Tidak semua. Tergantung kondisi tubuh, daya tahan imunnya untuk bisa menghilangkan sel-sel endometriosisnya ini. Tentunya daya tahan tubuh seorang wanita itu mengalami gangguan, pasti akan timbul kista tadi ya, kista. Kita sebut yang kista coklat. Kemudian kalau di rahim sebut dengan tumor rahim yang adenomyosis tadi. Yang itu ya, karena itu yang paling risikonya itu kalau tumpah darah haidnya itu, ini yang risiko penyakit endometriosis ini, yang penyakit yang notabene paling sulit untuk mendapatkan atau menjalani program hamil. Itu kita harus hati-hati itu. Siap Pak Dokter. Tadi itu adalah ciri-ciri dan itu adalah penjelasan Pak Dokter mengenai bahaya dari berhubungan seksual pada masa menstruasi. Ya, kita sepertinya sudah mau berakhir nih Pak Dokter. Terima kasih. Pak Dokter bagaimana? Senang karena menjadi host hari ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Semoga kita bisa jumpa lagi dengan Pak Dokter Agus. Jadi saat ini Neo juga mau memberikan pesan bagi teman-teman semuanya di rumah bahwa Pak Dokter Agus akan terus menunggu kalian semua di Rumah Sakit Dedari jam 3 sore hingga pukul 5 sore dengan jadwalnya dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dalam hal ini adalah memeriksakan kehamilan kamu ataupun mau mengecek ya apakah kandungan kamu sehat atau tidak, bahkan untuk mengkonsultasikan kehamilan dan merencanakan kehamilan. Apalagi sementara kita akan ada pelayanan baru di tempat ini untuk bayi tabung tentunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Rumah Sakit Dedari dan untuk dokter-dokter yang luar biasa. Makasih banyak Dok, semoga dokter sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk terus melayani bangsa dan negara termasuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tunggu apalagi teman-teman, silakan nonton sampai selesai. Don't skip ya, jangan pencet-pencet untuk teruskan. Tolong didengarkan dari awal sampai akhir, jangan didengarkan saja, dinonton juga. Share link ini, lalu tap layar, like, comment, and subscribe. Di bawah sini ada kolom komentar, boleh kamu tanya-tanya ya. Kita bakal jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap nonton Dedari Podcast and love you all. Dadah, thank you.